Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Ini adalah hari ketiga, jadi pembahasan kita secara perlahan. Memang Zoom-nya sambilan bekerja, tetapi pada dasarnya juga ada rekaman, sehingga proses itu bisa nanti kita telah secara berulang-ulang. Nah, hari ini kita akan coba membahas mengenai bagaimana sih sebetulnya juga bersamaan dengan eh, beban kerja direncanakan di hari ketiga, tetapi memang yang paling penting juga adalah bagaimana sih kemarin kita udah lihat simulasi nih. Hari ini kita akan memulai dulu bagaimana sistematika dari awal sampai akhir proses untuk pembagian remunerasi tersebut dengan istilah-istilahnya. Saya share. Ya, nah ini remunerasinya. Jadi kita hari ketiga, masuk hari ketiga ya. Sebetulnya kita ingin membahas skema pembiayaan remunerasi, analisis beban kerja, dan capaian kinerja. Mungkin ini sekaligus mungkin biar lebih terpadu sekalian lah besok saja. Tetapi saya hanya ingin bagaimana sih skema pembiayaan remunerasi tersebut. Kita mulai dari skema keuangan dulu. Nah, skema keuangan kita lihat bersama. Rumah sakit itu punya pendapatan. Yang pertama itu pendapatan dari jasa layanan. Jasa layanan itu bisa dari klaim BPJS, ya, kerjasama dengan pasien asuransi BPJS maksudnya. Kemudian juga pasien yang membayar umum. Kemudian ada asuransi lain seperti jasa raharja, kemudian asuransi lain-lain kalau memang kita harusnya bekerja sama dan banyak istilahnya asuransi-asuransi lain, eh, in health dan lain-lain. Kemudian rumah sakit juga menerima pendapatan hibah kalau ada sumbangan dari eh, unit-unit lainnya. Selanjutnya adalah hasil kerjasama. Mungkin inilah yang dikatakan dengan kerjasama operasional, ya, yang memang kita ada investasi kita dapat, ya, seperti mungkin kerjasama pengelolaan parkir dan lain-lain. Nah, ada juga eh, pendapatan dari APBN, ya, dan lain-lain nanti yang sesuai dengan regulasi pendapatannya. Ada pendapatan dari bunga bank dan lain-lain, ya. Jadi inilah yang kita kelola sebagai pendapatan. Kemudian dari pendapatan tersebut, maka dia harus ada belanja. Belanja itu termasuk di sini adalah belanja pegawai. Kemudian ada belanja barang dan jasa, kemudian dia ada belanja modal. Ini secara umumnya bagaimana eh, pendapatan tersebut kita rincikan untuk kita belanjakan. Jadi harus masuk dulu sebagai dicatat dulu sebagai pendapatan, kemudian dicatat sebagai belanja. Nah, ini adalah rutinitas untuk sebuah rumah sakit sehingga nah sehingga adalah bahwa untuk belanja pegawai sebetulnya ada gaji, ya, kemudian ada tunjangan kinerja, ya, ini untuk belanja pegawai. Nah, gaji untuk ASN terutama dari apa? Ya, di mana kita eh, bekerja. Jadi instansi induknya. Ya, ini kita terima gaji. Kemudian setiap pegawai juga mendapat tunjangan kinerja. Nah, kita lihat lagi bahwa untuk belanja barang dan jasa, terutama untuk sediaan farmasi,
pemeliharaan, kemudian administrasi kantor, belanja daya listrik, air, penunjang jasa operasional, lain-lainnya. Sediaan farmasi itu apa saja? Obat, ya, bahan medis habis pakai, alat kesehatan sekali pakai juga, oksigen, itu adalah sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Kemudian ada bahan laboratorium, ada bahan radiologi. Jadi ini semua adalah namanya untuk sebuah rumah sakit adalah biaya pokok operasional, ya. Nah, selanjutnya kita lihat juga di sini kenapa saya tampilkan ini rincian. Ada juga nanti harus dibedakan jasa penunjang operasional, ya. Oleh karena misalnya kita membutuhkan tenaga kontrak tertentu, ya, untuk pekerjaan. Nah, ini namanya jasa tenaga kontrak. Di sini letaknya. Kemudian ada jasa keamanan, ada jasa kebersihan, ya. Jadi di sini yang menjadi sistem remunerasi, ya. Oke, selanjutnya ada belanja modal, gedung dan peralatan dan mesin. Ya, ada alat-alat medis di sini letaknya dan ada banyak lagi, ada tanah. Itu bagian daripada belanja modal. Ini adalah hal-hal yang lebih singkat saya buat. Oke, selanjutnya bagaimana dengan skema remunerasi? Nah, kita bicara kemarin skema remunerasi. Remunerasi adalah ada P1, P2, P3. P1 itu apa? P for position. Jadi itu pejabat struktural, dia mendapat gaji, ya. Nah, kemudian ada P2, oleh karena performannya. Inilah yang dikatakan dengan tunjangan kinerja. Ada P3, people, mungkin bantuan sosial, ada musibah yang memang diberikan. Jadi ini alokasi-alokasi yang diistilahkan dengan remunerasi. Nanti kita akan bahas apa itu beda remunerasi dan tunjangan kinerja. Jadi coba diperhatikan bahwa yang dikatakan remunerasi itu adalah sistem sebetulnya. Ya, sistem remunerasi, prinsip remunerasi, ya. Kita bahas di sini adalah P1, P2, P3. Jadi apapun yang dibawa pulang ke rumah itu adalah sistem remunerasi. Tetapi kita bahas di sini adalah lebih cocoknya adalah remunerasi daripada pendapatan jasa layanan dan pendapatan lainnya yang dibagikan ke apa ke rumah sakit. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Sebetulnya sumber dana untuk tunjangan kinerja ini. Jadi bahasanya di sini adalah tunjangan kinerja, ya. Kita bahas tunjangan kinerja saja karena kalau gaji itu dari APBN, kemudian dia ke instansi induknya, baik rumah sakit, jadi kita nggak bahas itu. Kita juga nggak bahas ini, kita hanya bahas P2. Nah, apa-apa saja yang mungkin menjadi sumber dana untuk remunerasi atau tunjangan kinerja tersebut? Yang pertama itu adalah pendapatan jasa layanan. Ada klaim BPJS, pasien umum, kemudian klaim jasara harja, dan klaim asuransi lainnya. Ya, jadi pada dasarnya kita apa? Nah, dana-dana pendapatan jasa inilah yang akan kita remunerasikan. Ya, kemudian juga ada juga hasil pendapatan kerjasama. Bisa jadi dari parkir, kantin, atau investasi lainnya yang kita lakukan sehingga kita mendapat hasil pendapatan dari kerjasama tersebut. Baik, selanjutnya kita bahas bagaimana istilah sebetulnya beda remunerasi tersebut dengan eh, tunjangan kinerja. Jadi remunerasi rumah sakit ini yang harus dipahami ya, Bapak Ibu semua. Istilah remunerasi itu pada dasarnya adalah tunjangan kinerja atau P2. Untuk kita terapkan di sini. Nah, jadi ini yang untuk selanjutnya ke depannya ini yang kita bahas di sini adalah istilah remunerasi itu. Jadi
penting untuk dipahami bahwa istilah remunerasi sebenarnya itu adalah P1, P2, P3. P1 itu apa? Gaji. Nah, kita kan di sini kan tidak bahas gaji. Gaji sudah ada gaji ASN, baik P3K atau PNS. Nah, P2-nya tunjangan kinerja. Inilah yang akan kita bahas. P3 ada tunjangan-tunjangan lainnya oleh karena istilahnya tunjangan sosial atau apa istilahnya itu tunjangan-tunjangan yang benar-benar didapatkan oleh karena haknya untuk karena posisi apa karena people-nya tersebut karena orangnya ya. Nah, jadi itu yang mau kita jelaskan. Eh, ini adalah istilah yang harus kita sepakati. Jadi secara kode akun di laporan keuangan akuntansi di pemerintahan, kita menggunakan istilah tunjangan kinerja. Nah, jadi sebetulnya inilah yang kita mau sampaikan. Di sini ada tunjangan kinerja berupa jasa layanan. Ya, nah, jadi ini masuk kelompok mana? Kelompok masuk jasa layanan. Kalau Bapak Ibu ada bekerja oleh karena tupoksi lain, ini kan ada organisasi lain, maksudnya ada di dosen atau ada bekerja di rumah sakit pemerintah lainnya, ya. Nah, ini kan berbeda dia, berbeda bahwa dia hanya mendapatkan yang namanya P2 jasa layanan. Nanti ada tunjangan dosen misalnya, lain lagi. Nah, tunjangan fungsional lain lagi. Ya, pada dasarnya harus disepakati bahwa ada gaji, ada tunjangan kinerja. Dan kita di sini hanya membahas tunjangan kinerja. Oke, baik. Kita masuk bagaimana sistem pembagiannya tersebut. Nah, berapa sih besaran remunerasi untuk rumah sakit? Jasa layanan, ya, dari jasa layanan yang tadi kita sebutkan itu, nilainya kita katakan 100% dari belanja tersebut, maka ya, dari belanja nanti ini kita lihat ini arahnya kemana-kemana saja. Ini dari belanja 100%, ini masuk ke sini jasa layanan tersebut. Maka untuk belanja pegawai biasanya 50% maksimal. Dan di dalam eh, regulasi pemerintah, Permenkes, menyatakan bahwa jasa layanan BPJS, klaim BPJS itu bisa dimanfaatkan 50%. Jadi maksimal belanja pegawai itu adalah 50%. Belanja barang dan jasa 40%, kemudian belanja modal itu rata-rata katakanlah 10%. Ada juga yang istilahnya belanja barang dan jasa 35, belanja modalnya lebih banyak. Ini adalah rumus bagaimana berapa yang kita dapatkan pendapatan, itulah yang kita belanjakan. Kalau kita belanjakan banyak, katakanlah belanja banyaknya di barang dan jasa, ya, maka ini akan membuat tidak stabil keuangan keuangan. Jadi di sini sebetulnya kunci daripada apa efisiensi untuk rumah sakit. Jadi kalau kita mampu mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya, maka rumah sakit akan eh, bisa memberikan layanan yang lebih baik oleh karena kemampuan mengelola keuangannya itu yang secara baik. Oke. Dari belanja pegawai tersebut, maka saya mengusulkan ya, tunjangan kinerja tersebut adalah 48%. Inilah yang kita katakan sebagai remunerasi. Kemudian ada 2% sebagai biaya pengembangan SDM. Dan ini adalah masuk di dalam belanja pegawai juga. Kenapa kita lakukan? Karena ini menurut saya adalah bagian daripada investasi jangka panjang. Supaya rumah sakit menjadi lebih siap
terhadap perubahan-perubahan. Jadi ada pelatihan kita ikut, ada apapun kita ikut, tapi dengan apa? Dengan akuntabilitas yang lebih baik. Selanjutnya kita lihat bahwa di dalam tunjangan kinerja atau remunerasi itu kita membaginya menjadi proporsional. Nanti penjelasan mengenai proporsional mengapa akan saya jelaskan. Ada baiknya itu adalah bahwa dengan maksimal ya ya kalau istilahnya kita di bulan tersebut ada menggunakan seharusnya harus ada pengembangan SDM sehingga untuk dokter spesialis maksimalnya itu adalah 19%. Jadi dokter spesialis pun akan disupport oleh rumah sakit untuk pengembangan kompetensinya tersebut. Ya, supaya hasil pengembangan organisasi akan menuju ke apa istilahnya ini ke tujuan organisasi. Nah, selanjutnya adalah remunerasi untuk manajemen dan staf sebesar dengan maksimal adalah 30%. Ya. Ya ini maksudnya kita sesuaikan bahwa ini masih kita simulasikan supaya mana yang lebih baik pada saat kita terapkan. Baik, selanjutnya, nah kita lihat kembali ya, Bapak Ibu semua lihat bagaimana ini. Nanti ini diperhatikan baik-baik, seberapa besar remunerasi untuk rumah sakit. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Nanti kita lihat. Nah, ini kita ulang lagi ya, bagaimana belanja tersebut, ya, di mana letak-letaknya, untuk sediaan farmasi apa saja, ya, ini obat, BMHP, bahan, ya. Selanjutnya kita lihat di sini. Nah, ini masuk kepada bagaimana belanja tersebut, berapa besar sih yang saya sampaikan tadi sesuai dengan standar. Kita kembali lagi ke apa benchmarking ya. Sebetulnya ini adalah indikator berapa besar sih jumlah belanja yang apa yang harus dilakukan oleh sebuah rumah sakit. Nah, ini ada indikator-indikator sesuai dengan keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan. Yang pertama kita lihat ini tahun 2023 ya. Nah, ini untuk operasional indikator keuangan dan operasional rumah sakit untuk rumah sakit vertikal. Tapi kita ngambil ini aja, bukan untuk rumah sakit kita, tapi ini panduan pemerintah saat ini yang bisa kita lakukan benchmarking. Dan ini menjadi sebuah nilai atau apa keharusan yang harus kita jaga. Tahun 2023 menyatakan bahwa ada namanya beban pegawai terhadap pendapatan di bawah 50%, ya. Dan ini sesuai dengan peraturan Permenkes mengenai maksimal penggunaan jasa layanan itu maksimal 50%. Jadi tidak boleh lebih. Ya, ini kalau lebih tidak sesuai dengan regulasi. Kemudian ada namanya beban persediaan. Maksud persediaan di sini ada persediaan obat-obatan dan persediaan alat tulis kantor. Persediaan ini adalah maksudnya adalah berapa obat-obat yang stok di rumah sakit. Ya, dia dengan maksimal di bawah daripada 25%, tidak boleh lebih banyak. Ya, nah kita hanya fokus kepada beban farmasi terhadap pendapatan adalah di sini disampaikan beban farmasi di bawah 20%. Ya. Nah, kemudian ada juga beban administrasi terhadap pendapatan ya di bawah 15%. Regulasi ini berubah di tahun 2024 di mana ya mereka untuk rumah sakit vertikal mengurangi beban pegawai menjadi di bawah 45% yang tadinya 50%. Sediaan farmasi mereka tingkatkan menjadi 25%.
ya, yang tadinya 20 ya. Nah, beban persediaan non-farmasi. Nah, non-farmasi ini seperti mungkin bahan laundry dan lain-lainnya, bahan CSSD, bahan eh, apa, kebersihan. Nah, intinya adalah di bawah 25%, ya. Nah, harapan kita ya, dengan memahami ini sebagai panduan kita akan lihat lagi slide selanjutnya. Nah, ini kalau memang dengan regulasi pertama, kita lihat dia di bawah 50%, belanja pegawai farmasi di bawah 25%. Administrasi ini apa aja sih? Ini istilah di mereka administrasi. Padahal dia itu operasional lainnya. Ada barang jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas di sini, ya, belanja yang menyangkut dengan listrik, air, ya ini di sini belanja. Nah, inilah yang harus dilihat. Kalau dari laporan keuangan tersebut disampaikan bahwa kita harus mempunyai EBITDA. Nah, EBITDA-nya itu adalah 10 sampai 20%. EBITDA inilah yang kita gunakan untuk belanja modal ini tadi, ya. Nah, jadi ini hanya sebagai istilah supaya dipahami bahwa terhadap rumah sakit harus mempunyai strategi efisiensi supaya keberlangsungan pelayanan itu menjadi lebih baik. Jadi kalau istilahnya bisa efisien, kita bisa beli modal, kita bisa beli alat medis, ya, bisa beli bahkan ada beberapa rumah sakit yang hebat itu mereka itu bisa membeli eh, radioterapi, ya, ada membeli CT scan, ya, yaitu bagaimana apa, strategi keuangannya. Dan kita harus mempunyai itu dan menyusun. Jadi guna remunerasi itulah kita menyusun itu. Oke, baik. Nah, dari eh, panduan regulasi dari keputusan Dirjen Pelayanan tersebut, ini yang nomor satu, ini yang tahun 2024. Kita lihat ya. Ya, ini belanja pegawai di bawah 45%, sediaan farmasi di bawah 25%. Jadi memang ada perubahan-perubahan yang harus kita lihat bahwa memang eh, ini harus disesuaikan. Ada sediaan non farmasi seperti eh, bu- apa, misalnya sarana-sarana di gizi atau medis dan sarana non medis dan laundry ini hanya sebagai contoh dan ini kita sesuaikan bahwa setiap laporan keuangan, setiap rencana belanja itu harus kita setkan tidak boleh lebih daripada ini. Oke, baik, kita balik kembali apa itu remunerasi proporsional tadi. Nah, ini kan sudah saya jelaskan berapa berapa porsi untuk remunerasi berdasarkan pendapatan-pendapatan. Nah, kita akan masuk kenapa ini porsi apa proporsional ini. Jadi dari remunerasi 48% ini usul saya ya walaupun simulasi kita nanti besok adalah 18 sampai dengan 19% untuk dokter spesialis. Ini juga harus kita lihat berapa data sebelumnya. Jadi ini adalah kolektifnya untuk dokter spesialis itu berapa sih? Nah, kita lihat apakah selama ini melebihi atau di bawah. Nah, ini butuh kajian. Tapi kajian ini yang harus kita lakukan, oh berapa? Jangan sampai nanti, oh kenapa lebih sedikit? Ya, gitu. Ya. Kemudian remunerasi manajemen dan staf ini adalah sebesar 29% kita harapkan. Pertanyaannya, mengapa harus proporsional? Sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang mengatur secara rinci ini. Perkembangan-perkembangan itu hanya istilahnya mengatur terhadap apa istilahnya ini? Terhadap caranya dan istilahnya oh dengan P1, P2, P3 tadi
mengatur bagaimana kita eh, susun level kompetensi. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung itu. Tapi kalau kita istilahnya melihat bahwa kita harus melakukan proporsional, ya karena memang belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Jadi bagusnya memang ya inilah yang harus kita pahami kenapa eh, untuk dokter spesialis kita kasih kuota tersebut adalah 18 sampai dengan 19%. Karena apa? Kita harus melihat benchmarking rumah sakit lain, ya. Benchmarking rumah sakit lain, rumah sakit swasta mengatakan, kalau Anda bekerja di sini, kami akan berikan dari sekian, dari pendapatan sekian, sekian yang kami dapat berikan kepada dokternya. Jadi dokter spesialis sebagai core bisnis rumah sakit, maka ini menjadi apa hal yang utama dalam hal eh, kita lakukan apa strategi eh, pemberian remunerasi dengan harapan ya akan ada perbaikan pelayanan itu yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah bahwa semakin besar nanti rumah sakit, maka setelah itu akan semakin banyak dokter yang bisa bergabung ke rumah sakit kita. Jadi kita bisa melakukan pemberian remunerasi secara akuntabel, terbuka, dan berkeadilan. Satu lagi sih sebetulnya yang paling penting ini dan saya akan bahas lebih rinci bahwa adaptasi dengan kebijakan saat ini di masa INA Sibigis ya. Ya, nanti akan beralih ke INA DRG, beralih ke rujukan berbasis kompetensi. Nah, ini akan lebih lebih spesifik lagi nantinya. Terhadap kebijakan eh, tarif INA Sibigis saat ini, saya akan membahas lebih lebih spesifik ya. Ini supaya jalurnya dipahami secara perlahan oleh teman-teman semua. Ya, kita akan bahas apa itu bahwa dengan klaim inasi bigis itu yang berhubungan dengan remunerasi ya yang akan kita susun. Ya, berdasarkan apa presentasi dari eh, Kemenkes melalui Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan tahun 2022. Ini pada saat merubah peraturan mengenai inasi bigis di tahun 2023. Ini bagaimana metode membangun tarif inasi bigis tahun 2022. Yang paling penting ingin saya sampaikan ini ada pengakuan dari pemerintah ini ya bahwa terdapat anomali dalam struktur tarif inasi bigis existing. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa ini inasi bigis ini lebih banyak menguntungkan rumah sakit, lebih mengurangi apa, lebih menggerus rumah sakit. Ya ini memang istilahnya terhadap anomali dalam struktur tarif inasi bigis existing. Ini lagi coba diperbaiki, ya. Nah, jadi oleh karena ada anomali, ya, anomali inilah ini kan statement pemerintah ini bahwa mereka mengakui ada anomali. Oleh karena ada anomali tersebut, maka kita harus adaptif, harus ada penyesuaian. Nah, di mana anomalinya? Ya, secara singkat ingin saya katakan bahwa sebetulnya tarif inasi bigis itu harus dihitung dengan cost wage, tapi kita bisanya relative wage. Relative wage inilah yang istilahnya penyesuaian-penyesuaian. Maksud cost wage itu adalah begini. Operasi katarak ya, habis untuk lensa berapa biayanya? Habis untuk apa? Habis untuk sewa alat, ya. Jadi betul-betul cost rate itu adalah tarif yang sebenar-benarnya yang dikeluarkan oleh satu kasus, ya. Nah, jadi sehingga eh, antara satu kasus kemudian satu rumah sakit mempunyai banyak kasus.
Ya, setelah mempunyai banyak kasus, kemudian satu daerah akan mempunyai satu kasus untuk katarak. Nah, kemudian di grouping. Nah, di grouping akhirnya kita dapatkan base rate-nya tersebut, kemudian kita lihat cost rate-nya itu berapa kali yang harus dilakukan dari penilaian base rate-nya tersebut. Nah, ini tidak bisa dilakukan. Kita belum bisa melakukan oleh karena apa? Struktur tarif di rumah sakit itu masih belum mengerucut dengan sebaik-baiknya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, jangan kita bicara bahwa oh kalau di luar negeri, di Amerika mereka sudah punya apa lebih baik segala macam, di luar negeri di Thailand juga lebih baik. Mereka itu sudah lebih lama melakukan hal tersebut. Kita itu masih baru-baru saja melakukan hal tersebut. Contoh adalah bahwa bagaimana integrasi eh, apotik online di BPJS, ya belum semua rumah sakit yang terbridging. Kemudian satu sehat, belum semua rumah sakit bisa. Jadi nantinya adalah satu sehat itu menjadi landasan proses untuk pengklaiman BPJS. Kenapa? Karena di situ akan memasukkan struktur tarif, memasukkan pembiayaan sehingga itulah akan menyusun fondasi-fondasi untuk perhitungan tarif menjadi lebih baik. Jadi kita itu adalah melakukan proses yang lebih adaptif. Jadi di istilahnya adalah bahwa kita harus berproses, ya. Setelah berproses, bukanlah berprotes. Ya, kadang-kadang, wah ini tarif BPJS eh, tidak sesuai, ya. Yang tetapkan itu pemerintah, BPJS hanya membayar. Ya, akhirnya pemerintah mereka ya menyesuaikan dengan fiskal negara juga untuk membayar eh, rumah sakit atau membayar tarif dinas bigis ini. Oke, kita kembali bahwa proses untuk eh, proporsional tersebut itu oleh karena apa? Oleh karena anomali tersebut ini tadi ya, 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 karena ada anomali sehingga kita dapat kesimpulan kenapa harus proporsional? Karena belum ada regulasi yang mengatur secara rinci. Kita lihat juga benchmarking ke rumah sakit lain, jangan kita sampai kepada dokter spesialis juga kita bayar lebih di bawah daripada rumah sakit lain, sehingga ini akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi motivasi, ya, motivasi daripada dokter spesialis tersebut. Nah, adaptif lainnya yang harus kita lakukan adalah katakanlah untuk dokter spesialis nih, ya remunerasi dokter spesialis dengan kewajiban menjaga efisiensi dan peningkatan mutu layanan. Sebetulnya remunerasi yang berlaku saat ini tidak jauh berbeda, ya tidak jauh berbeda dengan yang kita lakukan sekarang ini. Intinya adalah bahwa dokter spesialis itu tidak boleh melebihi pagu. Nah, kita mau nanti kita lihat lagi data yang sebelumnya, ya bahwa kalau ada pasien melebihi ya berarti istilahnya ada yang disubsidi. Tapi begitu istilahnya ada pasien yang istilahnya sangat sangat bahkan apa istilahnya sangat efisien, bukan berarti mutunya rendah, rendah. Oleh karena memang ini klaim Dinas Bigis ini klaim paket. Oleh karena apa? Mungkin sediaan farmasi hanya menggunakan sekitar 10%, ya. Nah, hal-hal inilah yang nanti akan menjadi eh, per- proses-proses perhitungan. Jadi proporsional juga menyangkut dengan ini. Kalau dokter tidak efisien, ya, maka dokter itu akan menggunakan sediaan farmasi yang jor-joran. Jadi fungsi daripada dokter tersebut adalah menjaga keberlangsungan pelayanan rumah sakit. Kenapa sekarang banyak utang di rumah sakit yang kita baca di koran? Karena mereka tidak mampu menjaga sediaan farmasi ini. Ya, mereka menyalahkan manajemen. Wah, manajemen ini tidak bisa menyediakan obat. Tetapi manajemen sendiri tidak pernah, ya, menyajikan berapa yang sediaan farmasi yang digunakan oleh dokter tersebut. Nah, ini adalah standar.
baku mutu. Kenapa? Ada ketetapan pemerintah bahwa sediaan farmasi tidak boleh lebih daripada dengan rata-rata 25%, maka itu sudah efektif. Nah, karena apa? Karena dengan dengan efisiensi ini sudah apa? Tidak mengorbankan mutu. Ya, ini sudah dengan perhitungan-perhitungan. Kenapa? Ada rumah sakit yang mampu menerapkan efisiensi dan dia tumbuh dan berkembang. Sekarang pasien dengan BPJS itu hampir seluruh Indonesia itu 86%. Kemudian coba lihat di daerah kita sendiri atau di secara nasional, pertumbuhan rumah sakit itu menjadi lebih meningkat. Artinya apa? Bagi rumah sakit yang mampu menangani efisiensi, maka dia akan menjadi lebih baik. Ya, kenapa? Karena dia bisa menekan. Nah, ini sediaan farmasi 25%, full 25%. Tapi coba lihat nanti disediaan belanja operasional atau administrasi yang 15%. Ada rumah sakit yang bisa menekan dengan hanya 9%. Ya, mereka hanya bayar listrik, listriknya pun istilahnya sudah efisien, tidak boros, membayar air tidak boros, ya, kemudian perjalanan dinas, kemudian pemeliharaan bagus. Ya, kenapa? Karena remunerasi membuat mereka itu menjaga alat-alat mereka menjadi lebih awet. Jadi tidak ada pemeliharaan yang sebentar-sebentar. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi hari ini kita istilahnya membahas bagaimana sih angka-angka dari remunerasi itu muncul, ya. Jadi kita berharap bahwa sediaan farmasi itu adalah tanggung jawabnya dokter, dokter spesialis. Apapun kalau dia karena core bisnis satu, kemudian adalah penanggung jawab clinical leadernya itu ada di dokter spesialis. Jadi kalau dokter spesialis tidak melakukan efisiensi, maka yang dia dapatkan akan lebih rendah. Ya, kalau misal katakan ada dia gunakan 35%, maka kita harus katakan bahwa dia harus mendapat lebih rendah. Nah, ini untuk dokter spesialis, ya. Nah, begitu. Jadi itu harapannya dan ini adalah tanggung jawab daripada nanti eh, kadang-kadang oleh karena anomali tarif tersebut dari Inas Bigis tersebut, ini merupakan eh, tarif kesepakatan antara dokter spesialis dengan nanti dengan bidang pelayanan medis supaya ini untuk menjaga baku mutu harus apa sediaan farmasi 30%. Oh, baik katanya. Oh, berarti untuk jasa medisnya kita turunkan ya. Nah, jadi ini adalah kerangka utama saja, tapi bagaimana rincinya ini nanti kita akan bahas untuk selanjutnya dan ini adalah untuk dokter spesialis. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang saat ini, tetapi sediaan farmasi kalau sebelumnya ini adalah tarif. Maksudnya apa itu tarif? Kalau sediaan bahan laboratorium katakanlah pemeriksaan gula darah sewaktu, ya. Pemeriksaan gula darah sewaktu itu satu stik katakanlah 5.000, ya. Kalau kita beli itu 5.000, katakanlah 5.000. Tetapi kita tambah tarif. Selama ini kita taruh berarti untuk sediaan farmasi itu tarif berapa sudah dengan keuntungan. Di sini usul saya kita tidak menggunakan keuntungan supaya apa? Balance dengan laporan keuangan bahwa kita sesuai biaya operasional dengan biaya apa? Biaya laporan keuangan nanti. Jadi betul-betul operasionalnya, misalnya oh, pasien ini dilakukan pemeriksaan gula darah, berarti satu gula darahnya dihitung 5.000 ada 3 kali 15.000. Sudah dengan pajak, oh berarti 15.000 pajak 11% atau 12% menjadi 16.000 sekian-sekian. Ya, tapi kalau dulu jasa medis itu adalah sediaan farmasinya yang bukan apa istilahnya bukan real cost tapi tarif. Jadi ada 3 pemeriksaan stick, jadi ditambahkan menjadi 10.000 katakanlah tarif menjadi apa
30.000. Jadi ini saja yang perbedaannya untuk dokter spesialis. Jadi saya harap mengenai remunerasi dokter spesialis ini polanya telah saya sampaikan dan juga istilahnya sesuai dengan eh, benchmarking atau ketetapan yang berlaku seputaran di daerah kita. Ya, Bapak Ibu harus tahu bahwa kalau di daerah yang lebih daerah lagi, ya dokter spesialis itu bahkan kayak melakukan apa ya karena ini memang belum diatur pemerintah supaya nanti inilah yang menjadi sebuah keharusan yang harus diatur oleh pemerintah bahwa jasa medis itu katakanlah tidak boleh lebih dari 20% diatur oleh pemerintah atau tidak boleh lebih daripada 15%. Sehingga apa? Ada sediaan farmasi apa yang bisa dilakukan efisiensi. Mungkin di daerah ada yang meminta 25%, bahkan ada yang 30%. Ya, solusinya apa? Kalau rumah sakit swasta, maka dia harus mencari dengan margin yang lebih sempit. Kalau kita rumah sakit pemerintah, kita nggak boleh banyak-banyak karena apa? Ada investasi di situ. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ini setelah ini terdapat apa berupa usulan polanya. Nah, salah satu langkah efisiensi yang mendukung penerapan ini oleh manajemen adalah dengan penggunaan eh, digitalisasi rumah sakit. Nah, saya juga sudah bagi di dalam grup pada saat saya berbicara untuk acara regional kemarin. Coba diperhatikan. Hmm, Bagaimana sebetulnya efisiensi itu sudah ada di dalam sistem informasi rumah sakit berupa SIMGOS kita, ya. Jadi harusnya ya eh, rekam medis itu sudah menjadi elektronik. Nah, dari situ sudah ada efisiensi. Ya. Kenapa rumah sakit modern itu bisa menekan efisiensi? Oleh karena apa? Rekam medisnya sudah elektronik, tidak perlu bahan cetak kertas lagi. Radiologi tidak perlu cetak sediaan radiologi lagi. Kenapa? Untuk sediaan radiologi itu satu lembar foto itu kalau yang digital itu mungkin yang ukuran kecil bisa jadi 30.000 ya. Tambah pajak 3.600 ya 33.000 ya untuk satu lembar foto. Ada lembar dua lembar foto sudah 70.000 ya. Kemudian klaim rawat jalan berapa? 190.000. Nah, untuk sediaan radiologi saja sudah 70.000, tambah obat-obatan 60.000, 130. Hal-hal inilah yang harus dikendalikan. Kalau dengan apa? Ini SIMGOS ini punya pemerintah, kita sudah menggunakan SIMGOS, ya. Kemudian SIMGOS ini juga tidak perlu biaya investasi free, ini bagian daripada efisiensi juga. Kemudian dia sudah lengkap, tidak perlu pengembangan SDM lagi. Nah, jadi inilah keunggulan-keunggulan dan kita sudah sesuai ya. Tapi ada keunggulan lain yang harus dilakukan analisisnya supaya apa? Ya kita bisa nanti cetak tidak cetak foto radiologi ya. Kita harus bisa cetak di apa? Di sistem informasi di laptop kita cetak. Jadi dokter melihat, kemudian hanya bacaan yang bisa kita lakukan. Kemudian untuk pasiennya kita bisa berikan dia apa digital. Kan zaman sekarang juga digital dan itu sangat menaikkan rating rumah sakit. Tetapi di sisi pembiayaan dan keuangan di Simgos ini yang harus menjadi perhatian kita utama bahwa rumah sakit ya harus bisa mengelola berapa biaya-biaya untuk setiap tindakan atau setiap apa setiap
prosedur yang ada di dalam rumah sakit. Katakanlah misalnya di dalam SIMGOS ini dikatakan oh operasi katarak ya. Jadi kita bisa melihat sebetulnya biaya kalau BHP ini nanti dia lebih ke obat-obatan. Tapi yang paling utama di sini adalah kita bisa membreakdown biaya operatornya. Kalau ada biaya dokter anestesinya. Kemudian dia ada konsultasi pemeriksaan laboratorium, ada dokter lainnya. Konsultasi dokter radiologi, ada dokter lainnya. Jadi inilah yang menjadi sebetulnya dalam hal untuk tenaga dokter medik spesialis, kita harus melihat bahwa ini ada dokter operator, dokter anestesi, dokter lainnya, termasuk dokter laboratorium, dokter penunjang klinik lain, radiologi dan eh, patologi anatomi. Jadi hal-hal inilah yang menjadi dasar ini yang lebih apa istilahnya, yang lebih mendalam. Nah, hasil daripada SIMKOS itu apa? Ya, bahwa terdapat laporan pendapatan per pasien. Ya, jadi pendapatan per pasien inilah yang harus kita dapatkan. Katakanlah ada pasien dengan nomor rekam medis A, kemudian nama pasien ini adalah Dami ya. Kemudian dia tanggal registrasi, kemudian ini hanya sebagai tarif-tarif ya, tetapi kita harus lihat bahwa ini real cost-nya ada di sini. BHP. Dokternya itu berapa dibayarkan? Kita harus menggunakan tarif-tarifnya juga, ya. Kemudian dokter anestesi, dokter lainnya berapa, ya. Ya, ini hanya sekedar apa? Sekedar proses kita membreakdown supaya efisiensi itu bisa terjaga sesuai dengan kaidah keuangan tadi, ya. Baik, ini yang merupakan keharusan bagaimana nanti untuk dokter spesialis, ya. Kita akan mencari, sebetulnya untuk dokter spesialis ini kita akan mencari BHP ini berapa dia gunakan terhadap klaim, ya. Nah, jadi kalau katakanlah klaimnya 179.000, nah ini profit ini, ya. BHP-nya coba lihat ini. Nah, ini BHP-nya masih profit. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang ada BHP yang melebihi. Nah, jadi kita strategi efisiensi di situ. Jadi dokter ahli kita kasih remunerasi dengan BHP-nya tidak boleh lebih dengan usulan saya, misal katakanlah 44% tadi, atau bisa diturunkan lagi nanti sesuai dengan kondisi yang selama ini. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mencoba apa? Ini rekapan via Google Sheet. Ini beberapa kali juga saya tampilkan di apa? Di tempat lain bahwa kita punya namanya copy data klaim rumah sakit, ya. Data TXT tersebut ini ada prosedurnya, ya. Nah, kita lihat ya. Nah, katakanlah ada groupingnya, ada tarif inasi bigisnya, ya. Ya, kemudian katakanlah kita punya namanya sediaan di sini adalah berapa dia bahan laboratorium, berapa bahan radiologi, nah, kemudian berapa untuk obat-obatan, kemudian berapa untuk alat kesehatan, BHMP-nya, handscoon yang dia gunakan. Ya, ini yang harus kita breakdown lagi untuk dokter spesialis berupa real cost, bukan tarif. Ya, jadi di SIMGOS itu kan di awal saya katakan sudah ada proses penyusunan tarif. Tapi yang kita ambil adalah biaya satuannya, real cost-nya itu. Ya, real cost-nya itulah yang akan kita lihatkan per dokternya. Nah, oke, baik kita lihat nih. Dokternya bagaimana? Katakanlah ini Januari dia ada sekian pasien nih. Ya, ini hanya data dummy ya. Nah, data palsu. Ya, oke. Nah, kita di bulan Januari, maka kita harus ada rekapan. Dokter tersebut menggunakan obat dan BMHP-nya berapa sih?
ya, katakan 30%. Ah, ini merah ini, ya, karena kita batasi tidak lebih daripada 25%. Kalau ini bisa kita lihat membatasinya itu menjadi 19%. Yang merah-merah ini, inilah yang menjadi kinerja daripada dokter spesialis yang kita evaluasi. Bagi dokter spesialis yang bisa melakukan efisiensi, kemudian dia juga kepuasan pasien juga meningkat, maka inilah yang harus diberikan reward tadi. Ya, nah, dari mana ambil rewardnya itu? Kalau 44% untuk dokter spesialis, maka kita breakdown lagi secara remunerasi bahwa ada 2% yang kita gunakan untuk dokter spesialis tersebut bagi mereka yang memberi pelayanan yang lebih, kita tetapkan nanti. Makanya sebetulnya kita mau membahas mengenai KPI-KPI tersebut, tapi ini hanya istilahnya nantinya ya kan kita bahas, tapi ini secara pelan-pelan bagaimana usulan saya bahwa sistem remunerasi berbasis kinerja dan efisiensi ini menjadi andalan utama supaya organisasi itu menjadi tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat. Nah, ini coba lihat ada 19%. Nah, jadi ini ya, ini saja yang harus kita kelola. Ya, kalau masalah tarif, tindakan, visite itu hanya sebagai tarifnya saja, tetapi pada dasarnya kita harus berikan kepada dokter tersebut berapa sesuai dengan kesepakatan. Ya, jadi ini katakanlah bulan Januari ya, maka dia akan apa surplus dan defisit berapa. Ini ini hanya sebagai contoh. Ya, ini kita lihat operasional lainnya ini rumah sakit tersebut pada bulan tersebut katakanlah dia apa 15%. Nah, di bulan selanjutnya ada 33%. Nah, kenapa nih 33%? Oh, berarti ada sesuatu dari dari manajemennya, ya. Ini manajemennya yang kinerjanya tidak bagus. Nah, jadi kita di sini adalah kolaborasi antar unit. Jadi tidak boleh istilahnya dokter sudah melakukan efisiensi dan sesuai dengan standar regulasi, tetapi di sisi yang lain penggunaan apa eh, biaya-biaya itu menjadi lebih tidak terkontrol. Ya, jadi sama-sama mengontrol di sini. Itu yang maksud saya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai-nilai yang surplus. Ya, ini belanja pegawai 66%, 68 bisa kita contoh simulasi ya. Nanti bisa kita hijaukan, katakanlah obat BHP, obat di sini. Ya, nah, ini kita lihat dulu, kita turunkan aja, atau di sini aja kita turunkan. Ya, nah, berat 300.000. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat rekapannya, langsung hijau ya. Jadi ini otomatis dengan Google Sheet, nanti teman-teman juga bisa lihat, dan ini kita share kepada dokternya. Nah, ini bisa di-share nih kepada dokternya. Jadi dokternya bisa melihat, berapa sih penggunaan, berapa sih pasien saya bulan ini, ya. Nah, jadi itu yang harus kita lihat supaya eh, jadi kan kita bisa melihat bahwa eh, apa proses-proses ini bisa terlaksana dengan baik. Ah, tadi katakanlah belanja pegawai terlalu banyak ya. Ini kan hanya sekedar mana dia ini konsultasi sewa alat. Iya, oh di sininya belanja pegawai terlalu banyak karena ini. Nah, akhirnya ini bisa profit di sini. Ini yang kita kejar ya. Nah, ini sebetulnya biaya pegawainya sekitar ya katakanlah berapa ini eh, ini kan sesuai dengan belanja pegawai tadi, remunerasi staf dan lain-lainnya ada di sini. Ya, biaya pegawai ini. Ya, maksimal tadi kita katakan 29 atau 30%. Oke. Jadi ini hanya oh ini 50.000 maksudnya 500 ya. 27% terlalu banyak masih ya oke. Jadi ini kita lihat bahwa ada masalah di operasional lainnya. Jadi jelas ya hubungan antara pendapatan kemudian kita belanjakan
belanja untuk pegawai berapa, belanja barang dan jasa itu terdiri daripada belanja farmasi dan belanja untuk yang lain-lainnya, ya. Nah, kemudian kita akan dapatkan surplus atau defisit. Nah, surplus atau defisit ini adalah ukurannya per dokter. Ya, nanti kita bisa buat dashboard per dokter, bisa dilihat. Dokter A terlalu tidak efisien, dokter B tidak efisien. Dashboard itu bisa dilihatkan. Ini kan data untuk setiap, ini data untuk manajemen, kemudian inti nanti akan data untuk apa? Untuk dokter yang bersangkutan, karena ini bisa kita bagikan kan per dokternya, gitu ya. Nah, per dokternya bisa bagikan. Dokter hanya melihat inilah keunggulan-keunggulan daripada Google Sheet yang ya nanti kalau memang ini bisa diberlakukan, kita akan apa? Kita akan rancang untuk setiap dokter. Kemudian, nah kalau ini bisa terlaksana, saya rasa kita akan paham, ya. Kita kembali ke presentasi. Iya, kita akan paham bagaimana apa, ya ini tadi yang saya sampaikan. Ya, ini contohnya, ya. Oh, bukan di sini. eh ya, ini data yang sudah tersedia bisa kita sharekan ke Google Sheet, ya. Nah, intinya adalah bahwa kita lihatkan kembali lagi kemari, ya. Kembali kemari bahwa eh, kita bisa melihat seberapa besar remunerasi untuk rumah sakit yang bisa kita berikan. Oke, kepada dokter spesialis dan kepada manajemen dan staf lainnya. Saya rasa itu untuk dokter spesialis. Bagaimana untuk eh, remunerasi staf? Ya, jadi remunerasi manajemen dan staf, eh, mungkin untuk penjelasannya akan saya siapkan besok. Kan kita mulai simulasi nih. Nah, dari simulasi tadinya kemarin juga sudah mengumpulkan PR, tapi intinya adalah saya melihat bahwa ada beberapa yang istilahnya yang penting ini memahami. Kenapa saya nggak kasihkan ini formnya dulu supaya teman-teman memahami, oh begini loh cara menghitung kompetensi-kompetensi. Tapi besok kita akan lihat lagi bahwa kompetensi untuk medik spesialis, apakah di rumah sakit kita bisa satu 2 3 4 5 1 2 3 4. Menurut saya nanti kita lihat lagi. Karena yang paling penting itu adalah eh, kita harus punya standar kompetensi sendiri seperti yang kita sampaikan kemarin, ya. Apalagi untuk dokter spesialis, tidak ada perbedaan antara dokter spesialis satu dan dengan dua, ya. Walaupun dia gelar apapun itu, tapi yang mempengaruhi di sini adalah bahwa bagaimana dokter tersebut punya kompetensi lebih atau tidak, ya. Nah, kompetensi tersebutlah yang harus dihargai. Demikian juga dengan perawat, penunjang medik, eh, kompetensi lebih itulah yang harus kita hargai. Baik, itu mungkin sebagai hari ini hari ketiga, kita bisa melihat bagaimana pembagian remunerasi tersebut secara alokasi-alokasi biayanya itu untuk setiap unsur-unsur yang terlibat. Nah, untuk dokter spesialis dengan pola proporsional begitu, untuk manajemen dan staf adalah dengan apa itu? Dengan besok kita akan lihat penggunaan daripada apa itu? Corporate grade yang kemarin yang Bapak Ibu kumpulkan, nanti kita akan sesuaikan. Saya rasa itu aja, Dokter Eva, mungkin ada apa istilahnya itu? Diskusi atau ini jadi tambah bingung. Tapi tidak apa-apa, ini kan ada rekamannya. Dan ini menjadi dasar. Jadi kenapa saya sebetulnya tidak begitu berlama-lama, karena ini hanya sebuah simulasi. Tapi dengan pemahaman ini dan ada rekamannya, oh bisa dilihat, oh, ini beginilah proses remunerasi. Karena ini memang ilmu-ilmu yang sangat
apa ya istilahnya banyak narasumbernya, tetapi kalau kita dari sisi rumah sakit, saya hanya melihat bahwa berbasis real cost, berbasis kinerja itu adalah remunerasi untuk yang cocok diterapkan di rumah sakit. Saya rasa begitu, Dr. Eva. Mungkin ada diskusi, ada pertanyaan? Baik, mungkin ada pertanyaan dari Dokter Esi. Silakan Dokter Esi. Oh iya, Terima kasih silakan. Dokter Eva. Mohon izin Dokter Yasir yang ingin saya tanyakan. Tadi dari penjabaran yang Dokter Yasir sampaikan, sepertinya memang untuk menyusun ini kan kita harus melakukan analisa dulu pendapatan belanja gitu secara keseluruhan sehingga kita bisa mendapatkan gambaran sebenarnya rumah sakit kita sudah efisien atau tidak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah data tadi yang dokter sampaikan, real cost-nya sebenarnya kita bisa ngambil dari Singgos ya dokter. Apakah akan ada perbandingan kalau disandingkan dengan data yang dimasukkan ke iklim, mengingat data yang dimasukkan ke iklim sebenarnya kan merupakan data yang dihasilkan dari proses gilingan yang Singgos, hanya saja kotak-kotak masuknya itu yang berbeda. Kemudian yang kedua dok, remunerasi ini kan sebenarnya kita bahas kemudian ditentukan nanti akan diberikan dalam berapa persennya itu, apakah harus kita revisi per tahunnya mengikuti pendapatannya rumah sakit atau tidak. Kemudian yang ketiga yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan posisi pekerja yang sedang cuti atau tugas luar. Nah, itu akan mempengaruhi poin remunerasinya atau tidak? Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama adalah data di Singgos ya. Eh, Sampai dengan saat ini, kalau dari laporan keuangan, kita lihat dari saya sudah menganalisis data laporan keuangan. Jadi kita hanya lihat data belanja dengan data. Jadi kita bagi tiga saja. Nah, ini saya coba sharekan kembali dulu biar lebih memahami. Oke. Nah, sebetulnya sudah ada sih datanya. Ya, ini dia ya. Nah, atau inilah. Jadi eh, saya lihat, nah dari belanja 100% ini, ya kita melihat bahwa di sini terjadi kelebihan dari belanja kita. Jadi istilahnya selama ini dapatnya 100 belanjanya, yang tahun data mas saya cuma ada yang tahun sebelumnya ya, defisit sekitar 5 sekian persen. Artinya apa? Yang kita belanja itu melebihi yang kita dapatkan. Ya, jadi ya kita enggak profit lah, kan gitu ya, enggak profit. Nah, jadi ada rincian-rinciannya dan untuk obat BHP sebetulnya kita masih di bawah apa? Di bawah standar tersebut. Tetapi mungkin ada persiapan akreditasi sehingga kita belanja yang lebih banyak, wajar-wajar saja. Tetapi itulah yang harus strategi-strategi yang harus dilakukan efisiensi. Jadi pada dasarnya ya eh, terhadap apa ini katakanlah 40% ini 40% di sini. Dari 40% kita breakdown lagi untuk belanja obat, katakanlah eh, belanja obat di sini kita breakdownnya obat 15%, ya. Nah, kalau obat di sini adalah 15%, ya, satu bulan kita ada eh, biaya obat katakanlah ada Rp1.000, 1.200. Artinya obat yang harus kita beli itu sebulan-bulannya itu 100. Nah, jadi secara keuangan begitu. Jadi kita beli itu bulan Januari 100, bulan Februari 100, akhirnya di akhir tahun kita sudah punya proyeksi belanja tersebut adalah obat tersebut adalah 1.200.
Nah, demikian juga dengan hal-hal lain sehingga ini terkendali semua. Nah, jadi ini bisa. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jadi sistem remunerasi ini membuat bahwa KPI untuk menjaga tersebut ada di siapa? Ada di pimpinan, di direktur. Direktur harus istilahnya menjaga bahwa kita punya apa? eh, punya nah ini dia, punya EBITDA 10%. Nah, oke, baik. Selanjutnya pertanyaan apa nomor satu juga data di Simgos. Jadi memang data di Simgos eh, kita belum masuk ke yang demikian. Nah, ini kan data. Karena apa? Kita hanya pingin selama ini masih berupa dengan tarif, belum terstruktur dengan baik, saya lihat. Tetapi inilah yang menjadi KPI nanti, oh kita dalam berapa bulan harus bisa menyelesaikan berapa. Jadi inilah fungsi daripada sistem remunerasi itu, sehingga kita bisa tahu ada KPI dari atau target-target daripada unit, sehingga unit tersebut eh, Dokter Esi kan istilahnya, oh ini kita harus capai bahwa ini harus ada verifikasi keuangan, ya, setiap proses itu. Jadi verifikasi keuangan itu ada di unit. Unit itu sudah punya pasien A, dia sudah punya BHP pemakaiannya berapa, harus diinput. Begitu diinput, maka akan saling berkaitan dengan adanya stok online di farmasi. Ya, akhirnya farmasi begitu ada obat satu item yang sudah habis di gudang, oh dia akan tahu kenapa, flow-nya itu akan tercatat dengan sebaik-baiknya. Jadi secara sistem sudah oke, secara target ke efisiensi sudah oke, secara maksudnya kan gini, kalau kita kerja manual lagi akan membebani waktu lagi, tapi kita bekerja secara waktu sehingga itu bisa terlaksana dengan baik. Itulah menjadi sebuah KPI dan di dalam sistem, ya, jawaban nomor satu, kita belum, saya lihat belum menuju ke sana, tetapi ini bisa nantinya, sehingga kita hanya lihat dia real cost. Obat paracetamol harga satu tablet 1.000, tambah pajak 12%, 1.120. Begitu diberikan 10 tablet, berapa? Ya, nah, akhirnya kita dapatkan dikali 10 daripada satuan tersebut. Kalau selama ini mungkin, oh ini tambah apa? Tambah apa istilahnya? Tambah keuntungan menjadi tarif, ya. Nah, jadi di Simgos tuh karena dia punya fondasi bisa ngukur ini, ya, ini bisa dilakukan. Itu pertanyaan nomor satu, saya rasa itu jawabannya. Pertanyaan nomor dua, apakah direvisi per tahun? Saya rasa bukan per tahun, ya. Per 3 bulan pun bisa kita revisi. Tetapi disinilah istilahnya harus ada target. Jadi kita pingin itu ada unit-unit itu memahami sistem remunerasi ini, dia ingin mencapai kinerja organisasi yang lebih bagus, ya. Nah, jadi saya rasa per 3 bulan itu revisi berapa besarannya itu, kalau istilahnya kenaikan tarif itu, kenaikan pendapatan, untuk revisi bisa per 3 bulan. Kemudian kita lihat juga berapa sih kenaikan. Nah, saya cenderung begini sih, untuk dokter spesialis itu tahap awal katakanlah berapa nih? Eh, Rata sekarang katakanlah misalnya 17%. Dok, layani lebih baik dok, ya. Sehingga kita secara tim kita ingin mendapatkan kepuasan lebih baik, ya, daripada pasien, ya. Kemudian dari sistem pendukung juga istilahnya ini sudah sangat mendukung kok. Eh, Pasien bisa daftar dengan online, dokternya tepat waktu. Ya, kalau perawat memang sudah standby di situ, tapi dokternya kadang-kadang terlambat. Jadi itu harus diingat bahwa wajah daripada pelayanan itu adalah keseluruhan, ya. Jadi setiap unit itu adalah wajah dia. Nah, jadi kalau dokternya terlambat, seolah-olah yang lain juga berefek, ya. Nah, jadi yang ingin kita sampaikan adalah apa? Kalau kepuasan pasien meningkat, maka pasien itu akan loyal. Begitu loyal, dia akan mengajak teman-temannya, pendapatannya akan lebih meningkat.
ya kita akan bisa breakdown itu dokter mana yang peningkatannya menjadi lebih baik, ya tim mana yang ngikut di situ, sehingga kita bisa berikan, oh ini reward. Saya lebih cenderungnya adalah pemberian itu adalah reward. Jadi semua orang itu akan reward, 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 reward. Nah, reward itu reward positif yang diberikan. Ya, reward positif itu oleh kata pencapaian tersebut. Jadi angka-angka pertumbuhan yang kita lihat dalam 3 bulan akan tercapai nggak pertumbuhan 12% gitu. Nah, simpelnya begini sih. Misalnya kita punya Instagram nih. Nah, KPI untuk Instagramnya, PIC Instagramnya bahwa followernya harus meningkat. Sekarang ada 1.000. Oh, berarti bulan depan, 3 bulan lagi harus sudah naik 20%. Ya, berarti sudah ada 1.200. Ya, sebulan-bulannya kan ada dibagi 3 bulan itu. Nah, sebulan-bulannya dia harus ada 66. Berarti 66 itu dibagi per hari. Dia harus, jadi kalau dia mencapai 40, dia enggak mencapai target. Itu baru satu kriteria untuk digital marketing ya, untuk sosial media Instagram. Nah, itu baru satu satu indikator untuk PIC-nya tersebut. Nah, dia tercapai enggak 66 tersebut. Kalau dia mencapai 120, kemudian dalam 3 bulan dia mencapai 400, oh itu menjadi lebih baik. Ya, jadi itulah mencapai mencapai target itu yang menjadi konsentrasi kita, itu yang harus dilakukan. Saya rasa sehingga setiap orang itu akan punya tanggung jawab terhadap tujuan organisasi. Itu pertanyaan nomor 2, harus bisa dievaluasi, harus bisa. Bagaimana dengan posisi cuti? Karena ini cuti, kita akan kembali kepada performan ya. Performan itu adalah kinerja. Kalau dia cuti, ya sebetulnya nanti akan kita bahas. Itu adalah tergantung kesepakatan remunerasi itu. Oh, kita mau bahas bahwa setiap cuti, oh diberikanlah biaya cuti supaya dia juga bahwa ada kekhususan. Nah, kita berikan. Tetapi kalau dia menjalani tugas tugas negara, tugas organisasi, berarti dia ada reportnya bahwa dia akan mencapai 100% daripada target tersebut. Apalagi saya adalah ada biaya pengembangan SDM yang tinggi. Oh, nanti ada pelatihan. Pelatihannya harus ke mana? Jadi kita tingkatkan level kompetensi daripada setiap pegawai kita. Jadi biaya pelatihan menurut saya ya 2% itu sudah sangat bagus, dan itu menjadi yang lebih baik lah istilahnya. Harus ada biaya pelatihan supaya SDM itu menjadi lebih terampil dan lincah nantinya. Jadi 3 pertanyaan itu terjawab ya, Dokter Resi. Sebenarnya dong. Oke, silakan. Ya. Oke, Dokter Reva, Baik, tidak mungkin ada ada lagi? yang ingin bertanya lagi? Izin dokter. Ya, Ya. silakan dok. Baik. Berarti untuk renumerasi ini Belum ya? sebenarnya ada 2 PR lagi dokter yang harus kita siapkan. Yang pertama indikator kinerja individu yang harus kita siapkan. Kemudian adalah unit cost yang lebih perhitungan unit cost yang lebih spesifik ya, artinya supaya kita bisa menghitung berapa sarana dan prasarana, berapa untuk satu pelayanan gitu. Berarti ini masih panjang sebenarnya agenda kita untuk bisa mewujudkan sistem remunerasi ini, dokter. Menarahannya, dok. Apa mungkin ke depan dokter masih bersedia untuk mengcoaching perhitungan indeks kinerja IKU dan IKI dan juga unit cost, dokter? Makasih Ya, sebelumnya. baik, Dokter Dian. Jadi memang ini kan kita sampaikan bahwa memang membahas remunerasi ini kan tidak dalam 5 hari, tetapi itu kan saling keterkaitan. Jadi pada dasarnya kenapa bisa ada PR begitu, supaya teman-teman juga belajar. Ya, saya sampaikan dulu form-form dari saya itu, supaya teman-teman juga istilahnya bisa melihat proses-proses tersebut. Besok untuk capaian-capaian, jadi gini, kompetensi itu kita harus, nanti kita bahas satu apa itu
satu hari. Kalau memang kita sudah setuju, udah kan ini kan hanya saya kan hanya oh ini loh modelnya, setuju atau enggak terserah. Kalau sudah setuju, nanti kita lihat akan bahas. Nah, begitu bahas kompetensi dari semua pegawai rumah sakit akan terdata dengan baiknya. 3 bulan sekali boleh dia mengajukan karena mungkin dia selesai pelatihan. Saya kompeten, saya ini udah ahli dan mahir kali untuk level apa itu. Saya harus naik kompetensinya. Nah, jadi dievaluasi itu adalah hal-hal yang dinamis yang harus kita buat di dalam regulasi. Kemudian setelah naik kompetensi, kemudian dia ada target tadi. Dia misalnya sudah pelatihan mengenai digital marketing. Saya punya dia sudah yang dulunya di unit kecil, tapi dia sudah bisa membranding untuk semua staff. Ya, levelnya sudah naik. Dia akan harus naik jabatan. Saya harus naik jabatan ini karena saya sudah apa alasannya saya sudah bisa ini dengan kuncinya bahwa saya sudah tidak level di unit lagi, tapi saya membranding dokter A, membranding dokter B. Pekerjaannya udah menjadi lebih lebih meningkat. Kemudian setelah lebih meningkat, satu lagi dia sudah punya capaian yang lebih baik, naik kelas dia, kompetensi dia lebih baik. Itu kan berfungsi untuk organisasi. Kemudian KPI-nya kita lihat. Nah, secara kasarnya eh, besok kita akan simulasi juga bagaimana perhitungan ini kan hari ini lebih utamanya bagaimana perhitungan dokter spesialis. Besok kita akan lihat beban kerja dengan target organisasi berupa sebetulnya yang lebih utama itu adalah untuk KPI itu target organisasi diturunkan ke apa dilakukan matrik peran dan hasil. Direktur punya apa istilahnya itu punya target apa. Kemudian diambil oleh wadir. Kemudian dari wadir itu diambil oleh dibagi. Nah, nanti ada tim yang langsung mengambil punya direktur juga ada. Tidak ada masalah. Jadi itu dalam desain organisasi, arsitektur organisasi. Ya, mungkin besok saya akan bahas juga bagaimana simulasi hal tersebut, arsitektur organisasi. Jadi saya rasa itu sambil berjalan dan memang kalau itu memang apa ya secara simultan lah. Tapi yang paling penting itu bagaimana sih sebetulnya menyangkut dengan apa organisasi ini harus bisa bergerak dan tumbuh dan dia efisien. Ada target utamanya di pimpinan. Direkturnya harus punya bahwa mutu layanan kepuasan meningkat. Nah, itu satu. Kepuasan harus lebih meningkat. Dibuktikan dengan apa? Adanya loyalitas pasien. Pasien rawat jalan tumbuh, ya. Nah, berapa pasien rawat jalan tumbuh? Eh, itu adalah indikator-indikator kunci di direktur rawat jalan tumbuh. Nah, kemudian di breakdownnya ke mana? Siapa PIC daripada rawat jalan. Kemudian di breakdown lagi per unit-unitnya. Jadi kita buat untuk indikator kinerja itu hal-hal yang simpel saja. Jangan kita buat menjadi sebuah hal yang beban sekali, tetapi itu mudah diukur. Smart seperti hari hari pertama ya kita sampaikan smart yang mudah diukur. Kemudian mengenai unit cost, sebetulnya yang kita harapkan di sini adalah bahwa unit cost itu yang menjadi dasar untuk menjadi harga satuan. Sebetulnya itu saya rasa kita jalankan secara simultan saja, tapi pada dasarnya di dalam SIMGOS itu kita bisa menginput, kita hanya fokus kepada dokter, dia harus bisa menekan pengeluaran tidak boleh lebih daripada 25%. Tapi kita lihat data di kita dulu nantinya. Kalau memang bisa di bawah, berarti katakanlah 22%. Berarti ada space 3%. Ya, kemudian kita lihat lagi untuk jasa untuk dokternya berapa persen. Sehingga kita akan dapatkan, oh berarti ada ruang untuk tumbuh untuk dokter sebanyak 2%. Apakah kita mau bagi rata untuk dokternya? Usul saya, kasih reward untuk dokternya. Mana dokter yang lebih banyak pasien, dia capek sekali. Dia juga melayani dengan sebaik-baiknya. Ya kasih apa rewardnya, sistem remunerasinya begitu. Atau ada dokter yang lebih efisien. Jadi sehingga kontribusinya lebih positif untuk organisasi. Ya kita berikan di situ. Jadi ada proses-proses evaluasi bulanan yang
yang kita sampaikan harus menuju ke arah situ. Jadi saya rasa unit cost itu lebih ke apa istilahnya? Seperti saya contohkan tadi, kalau kita tidak menggunakan tarif, tapi kita hanya real cost. Pasien eh, dikasih paracetamol, harga paracetamol 1.000. Kalau 1.000 itu tambah pajak satu tablet 1.000, ya. Tambah pajak 12%, berarti 1.000, 120. pajaknya 120. Nah, berarti kalau 10 tablet, kita catatkan di sistem informasi kita adalah 11.200. Nah, kalau selama ini mungkin ditambah dengan apa istilahnya itu ditambah Margin, dengan margin, margin. keuntungan untuk di dalam sistem. Kalau untuk proses di dalam sistem itu itulah kehebatan di Simgos itu kita bisa tambah berapa. Tapi kita punya dasar apa basis datanya itu di biaya satuan. Maksudnya begini, seperti laboratorium. Laboratorium kan harga satu katrit untuk gula darah katakanlah 5.000, ya. 5.000 tambah pajak eh, tambah 500 tambah 500 jadi 5.500 sekian. Nah, kalau selama ini mungkin tambah dengan keuntungan. Jadi kita hanya dasarnya real cost, 1 tahun setelah itu kita akan dapat hitung berapa eh, biaya variabel tetapnya yang kita apa biaya overheadnya istilahnya, berapa biaya-biaya operasional lainnya yang bisa kita turunkan kepada yang lain-lain. Nah, itu hanya untuk kepentingan apa tarif umum. Tapi kalau tarif BPJS saya rasa kita hanya hitung biaya pemulihan itu atau cost recovery rate. Nah, jadi dari situ kita udah apa istilahnya sudah bisa berjalan. Mungkin saya rasa begitu, Dokter Dian. Ya, Dokter Eva, Makasih dokter. Baik, Dok. mungkin cukup ya, nggak ada yang lain. Ya, Nanti saya upload rekamannya. Setelah itu nanti dipelajari rekamannya. Jadi kita bisa geser-geser, oh mana yang poin-poin penting. Besok saya harap saya akan buat simulasi bagaimana perhitungan-perhitungan beban kerja, perhitungan-perhitungan simulasi dulu, belum masuk ke angka, tapi siapa tahulah kita lihat besok sesuai bisa bisa kita dapatkan nggak sampai ke angka, itu hanya berupa simulasi. Jadi dalam 2 hari ke depan itu kita lebih utamanya membuat simulasi sehingga kita bisa dapatkan apa istilahnya gambaran sistem remunerasi ini bagaimana. Mungkin demikian. baik. Terima kasih, Dokter. Mungkin jika ada pertanyaan mungkin bisa ke grup aja, Dok ya. Ya, Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Yasir dan kepada semua peserta. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dokter. Makasih dokter Eva. Nggak